Mari saudara-saudara, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Ada 3 perkara saudara yang saudara harus perhatikan, yaitu yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Seperti yang Ibu Linda katakan, memang semuanya itu dimulai dari pembaharuan pikiran. Saudara, ini harus dialami oleh setiap anak Tuhan 3 perkara ini. Yang langkah pertama adalah firman, langkah kedua adalah kehadiran Allah, langkah ketiga adalah urapan Allah. Dan setiap anak Tuhan harus melalui 3 perkara ini untuk mencapai suatu kegenapan daripada janjinya Allah. Sebab kita kerap kali hanya menerima firman. Nah, kemudian merasakan hadirat Allah. Nah, tapi kalau tidak terjadi seperti kesaksian tadi, mana kok janji-janji tok. Nah, itu loh. Tapi kalau urapannya sudah turun, nah itu sudah jadi. Karena saudara coba perhatikan, pada waktu malaikat pertama kali datang kepada Maria, apa? Firman. Dia menyampaikan firman. Ya dah. Hai Maria, kamu orang yang dapat kasih karunia, firman. Nah, setelah itu hadirat Allah, Roh Kudus akan turun dan masuk. Hadir. Ya dah. Tapi sebelum itu, setelah itu apa? Maka kuasa Allah, urapan Allah yang akan menguasai kamu. Nah, menjadikan roh ini menjelma menjadi manusia daging, menjadi satu kenyataan daging. Nah, ini 3 perkara ini saudara perhatikan. Karena apa? Kerap kali kalau di dalam seminar itu loh. Nah, di dalam seminar itu teori dulu atau praktek dulu? Teori. Hah? Teori. Lah saudara senang teori dulu apa praktek dulu? Loh, sebab ada 2. Memang semua 2 kelompok, tidak bisa ada. Orang yang pinter, bukan keminter loh ya. Orang keminter itu tidak pinter. Orang pinter selalu kepengen teori dulu, kemudian baru dipraktekkan. Tapi kalau orang yang sederhana, yang merasa dirinya bodoh, ya dah, dia bilang apa? Aku tak ngerti yo, diajari ya tak ngerti yo. Apalagi dengerin gitu ngantuk, wong tak ngerti. Nah, cara Tuhan menuntun orang yang kedua ini adalah apa? Praktek dulu. Jalan saja. Nah, Tuhan tuh memberitahunya selangkah. Nah, jalan aja. Lalu nanti kedua langkah, ketiga jalan. Nah, saudara boleh pilih enak yang mana. Nah, kalau kamu masuk kelompok orang yang pintar, kalau kamu sudah tahu teorinya, tapi kamu tidak jalani, hukumanmu 2 kali lipat. Loh, benar tidak? Nah, nanti kita belajar, bayarnya mahal, luar biasa. Tapi kalau kamu bodoh, kamu lah Tuhan, aku tak langkah demi langkah sajalah, kok ngalami. Nah, kamu tidak ngerti, tapi kamu melangkah, butuh waktu. Tidak bisa cepat.
Jadi semua dua-dua itu ada untung, ada ruginya. Jadi saudara jangan iri sama orang pinter, yang pinter jangan iri yang itu. Wong dua-duanya bayar kok. Ngerti enggak? Yang penting kan sampai dah. Nah, saudara tahu enggak? Saudara ini berlomba enggak? Berlomba loh. Belum tentu orang pinter menang. Belum tentu orang bodoh kalah. Loh, betul enggak? Tergantung daripada ketekunannya. Maka dari itu coba kita lihat di dalam kitab Rut. Di dalam kitab Rut pasal yang pertama. Ini saya mau tanya dulu ya. Ibu-ibu semuanya ini sudah rutin baca Alkitab enggak? Benar semua? Ayo jujur loh ya. Yang belum rutin siapa yang angkat tangan? Loh kok masih ada? Nah itu jujur tapi baik, jujur. Nah, jujur. Nah, bagus itu. Nah, saya minta. Yang pertama adalah tadi kan firman. Jadi saya minta kalau engkau mau menikmati janji Allah, baca firman. Mengapa? Nanti kita lihat ya. Coba kita lihat di dalam kitab Rut ini pasal yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah atas ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sampai di sini, saudara. Kalau ayat ini pertama ini ditulis bahwa Elimelech ini adalah dari Bethlehem Efrata, sebetulnya orang ini Allah itu sudah punya rencana di dalam hidup orang ini enggak? Sebab Yesus itu asalnya dari mana? Dari Bethlehem Efrata. Nah, Yesus itu dilahirkan jalur ini enggak? Hah? Nah, tetapi saudara perhatikan, Elimelech ini adalah jalur sebetulnya rencana Allah sudah mengalir melalui keluarga ini. Allah punya rencana enggak? Nah, saya tanya, rencananya Allah gagal atau tidak? Tidak pernah gagal. Tetapi rencana Allah di dalam diri Elimelech terjadi enggak? Enggak terjadi dalam diri dia. Mengapa? Nah, kenapa dia pergi ke tempat lain? Dari Bethlehem dia pergi ke Moab. Karena ada kelaparan dan dia orang kaya pinter, lalu menghindarkan diri. Nah, sekarang saya tanya, kamu kerap kali gini ndak? Loh, karena pinter kerap kali dikutak-kutik. Tidak berani menghadapi satu kenyataan karena mengerti. Nah, ini risikonya orang pinter. Maka kesaksian dari Ibu Linda tadi bukan kebetulan. Pembaharuan pikiran. Ini pertama. Kenapa? Coba Tuhan Yesus pada waktu dia mati, domba Paskah itu dipotong, darahnya harus dioles di mana?
Ambang pintu bukan pintune. Sebabnya nek ndokne pintune dibuka. Atas terus dua tiangnya. Loh, bukan pintune. Makanya Mbak saya itu mesti sing teliti. Mbok onone pintune dibuka, tuane lewat, mati kok. Ngerti enggak? Kenapa kok mesti di atas? Karena ini loh, batukmu ini loh. Dahimu ini isinya apa ini dalamnya? Ya, ini loh ini. Pikiran ini ditutupi siapa? Darahnya Yesus. Kenapa kok darah? Karena jiwa itu ada di dalam darah. Nah, jiwa itu apa? Pikiran ini itu jiwa. Nah, makanya darahnya Yesus, berarti pikirannya siapa? Yesus. Di dalam Filipi 2 bilang apa? Ayo lihat di dalam kitab Filipi. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaannya siapa? Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran dan perasaan itu apa? Jiwa. Nah, jiwa itu ada di dalam darah. Nah, ini perhatiin loh. Sebab di dalam dunia kedokteran, dunia modern sekarang, banyak orang bilang jiwa itu adalah darah. Darah adalah jiwa. Itu salah, perhatiin. Alkitab ngomong, bukan saya. Jiwa ada di dalam darah. Jadi darah itu adalah rumahnya jiwa. Sebab nanti ada orang Kristen takut ditransfusi darah. Kan zaman sekarang kalau kamu kecelakaan kan butuh darah kan ditransfusi. Lah kalau jiwa darah itu jiwa nih orang itu kan ngalir ngonggonmu. Aku kan punya jiwa pirang-pirang. Kalau darah itu tukang beca kan punya jiwa nih tukang beca tuh. Loh, betul enggak? Lah lalu kalau kamu nanti dikasih transfusi loh, sebab saudara kalau di rumah sakit itu darah siapa kamu tahu enggak? Enggak tahu, rumah sakit itu kan beli. Ya toh? Darah siapa saja enggak urusan toh. Nah, kalau nanti itu darah itu jiwa, lah kamu pinter dimasuki jiwane orang bodoh. Lalu kamu jadi bodoh. Kan ndak, wong tubuh darah itu adalah rumahnya jiwa, karena jiwa itu ada di dalam darah. Jadi rumahnya ya ndak apa-apa, diiseni ya ndak apa-apa. Cuma ada kalau kamu jiwamu masuk rumahnya kotor, kamu kena akibat tidak? Nah, makanya kena ada orang transfusi darah kena sakit kuning. Loh, kenapa? Rumahnya kotor. Loh, tapi bukan jiwamu yang kotor. Ngerti maksudnya? Jadi jangan takut kalau ditransfusi lalu punya jiwa lain. Dah. Itu darah adalah rumahnya jiwa. Jadi tidak apa-apa. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab, anak domba ini harus dipotong, darahnya dioleskan di atas ambang pintu. Karena apa? Ini kamu dan saya ini adalah rumah Allah. Yang masuk pertama kali apa? Ini di sini. Ini ambangnya itu di sini. Pintunya mana? Hati motomu. Pintunya ini mata, telinga, loh, betul enggak? Dari lihat, loh, dari mana jatuh cinta? Hah? Lo ada peribahasa enggak? Dari mana jatuh cinta?
Dari mata turun ke sebelumnya turun ke hati kemana? Pikiran. Jadi ini itu pintu nih. Tapi ambang pintu nih itu apa? Ini ndok dhuwur nih. Sebabnya pintu itu bisa dibuka tutup seperti matamu itu loh, bisa buka tutup, kelap kelip gitu. Dia ditutup nanti tidak ketok, hilang. Tapi kalau di sini nempel. Sebab demikian Tuhan nanti dia berfirman masuk kemana? Pikiran melalui telinga, pintu nih loh, masuknya ke sini. Nah, maka dari itu seperti Elimelech ini dia tahu enggak firman? Tahu bahwa dia harusnya tidak boleh lari ke Moab. Maka saudara jadi orang Kristen, jangan lari dari masalah. Kalau engkau melarikan diri, kau harus bayar harga. Orang Kristen harus mengatasi masalah. Loh, ada gelombang angin ribut sekalipun, Yesus berjalan di atas air. Loh, jangan lalu, wah ada gelombang, jangan, tidak bisa. Tapi kalau saudara ada gelombang, saudara tidak di tempat itu, jangan masuk. Ngerti maksud saya? Umpamanya kamu tidak kena musibah, terus saudaramu kena musibah, kan orang Kristen harus ngatasi, kamu malah nyemplung. Oh gepeng, nggak boleh, ngerti tidak? Kalau itu bukan bagianmu, jangan ambil alih. Tapi kalau itu menimpa kamu, jangan lari, karena kamu harus percaya Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Ngatasi pasti. Nah, untuk mengatasi segala perkara itu, 3 perkara ini penting. Firman. Nah, firman Allah ini harus dimasukkan banyak-banyak. Ngerti enggak masalah, masuk, baca terus sebanyak-banyaknya. Sebab waktunya ini sudah sangat singkat. Saya dari umur 12 itu, kalau saya sekarang umurnya 57, 45 tahun yang lalu, jadi umur saya berapa? Tahun berapa? Tahun 47. Saya sudah diperintah Tuhan, disiapkan untuk zaman ini. Tuhan bilang, baca Alkitab tiap hari nak, pagi, siang, sore, malam, tiap hari. Saya tidak ngerti. Saya bilang, Tuhan, baca Alkitab tidak ngerti. Tuhan bilang, tidak urusan, baca. Karena ternyata aku ini bukan orang pinter, orang bodoh. Tidak dikasih tahu Tuhan dulu, tapi Tuhan bilang, jalani saja. Nah, kenapa? Coba saudara, saya umur sampai 3 bulan belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Kok 3 tahun, kok 3 bulan. Waktu itu baik, itu berarti nangkap. Kalau dia, jadi hamba Tuhan juga bisa salah, mesti dikoreksi. Kalau hamba Tuhan tidak mau dikoreksi, tandanya sombong, som itu namanya. Nah, jadi saudara harus perhatikan, 3 tahun belum bisa ngomong, belum bisa. Kalau ada suara sedikit pingsan. Itu otaknya pinter apa bodoh? Bodoh. Jadi kalau saya sekarang bisa jadi dokter, bisa jadi hamba Tuhan, anugerah loh. Sebabnya apa? Tuhan tahu kamu ini tidak dikasih tahu ya tidak bakal ngerti. Jadi Tuhan ngasih taunya step by step. Baca Alkitab. Untungnya saya nurut. Baca dari kejadian Wahyu terus ngulang, terus setelah setengah tahun 8 bulan habis, ulangi lagi. Akhirnya bilang, Tuhan sudah habis, ulangi lagi. Lah tidak ngerti, tidak apa-apa, ulangi terus.
Ya wes tak turuti. Baru ngerti. Setelah firman-firman itu masuk, itu yang akan membrainwash, mencuci otak kita. Makanya di komunis, kalau orang itu mau dijadikan murid, tiap hari suruh dengerin pelajaran komunis sampai namanya sendiri lupa. Nah, kalau saudara baca firman terus, lama-lama saudara akan menyadari keberadaan saudara itu tidak ada apa-apanya, sampai dirimu sendiri lupa, tapi dirimu jadi Yesus. Nah, kalau kamu sudah punya pikirannya Yesus, takut apa? Ada masalah dalam nama Yesus. Lah, beres toh. Nah, tapi kok kamu sekarang enggak beres-beres? Lah karena belum jadi satu, sehingga kuasanya belum jalan. Makanya kamu ribut cari orang. Lah, ibu-ibu ini sudah dipilih Tuhan, makanya saya itu senang karena apa? Di dalam rumah tangga itu penolong yang pegang peranan. Sebab masa sekarang adalah masa Roh Kudus. Yang ada di dunia sekarang siapa? Ini masa akhir. Masa Allah Bapa adalah perjanjian lama, masalah Yesus Kristus anak Allah perjanjian baru, akhir zaman adalah masanya Roh Kudus. Jadi ini harusnya peranannya siapa sekarang ini? Penolong toh? Nah, kamu siapa? Ini zaman akhir, ini zamanmu. Ini zaman perempuan. Kalau engkau tidak sadar, kau rugi luar biasa. Sekarang ada di dalam tanganmu, keluargamu ini ada di dalam tanganmu, saudara. Sebab engkau penolong. Ini masa penolong Roh Kudus. Ini adalah masa kamu. Jadi kalau sampai nanti keluargamu tidak selamat, bakal dituntut oleh Tuhan, jangan enak. Aku angkat kamu sebagai penolong. Mengapa kamu tidak tolong keluargamu? Maka dari itu engkau dan saya baru dapat menjadi penolong apabila banyak firman lebih dahulu. Firman masukkan sebanyak-banyaknya. Saya mengucap syukur. Anak-anak saya dari kecil firman terus saya bilang. Lalu dapat mantu ini ya gitu. Saya lalu tanya, kamu baca firman satu hari berapa? 10 fatsal. Satu hari. Wah, jago, saya bilang. Sudah berapa kali Alkitab? Sudah 8 kali, Om. Amin. Lah, gitu toh. Lah kalau tidak berlomba itu kapan? Lah. Lalu pada waktu kemarin dulu, waktu saya ajak dia jalan-jalan ini, pulang jam 10. Padahal dia baru baca, tidak ada kesempatan pergi ke muter terus. Saya bilang, kamu baru baca tadi pagi sama mau berangkat berapa? 4, kurang berapa? 6 fatsal. Terus ini kamu pulang jam setengah 11. Kamu utang atau bayar? Saya cek. Nah, dia bilang bayar. Tidak tidur pun mesti dibayar. Pagi bangun sembahyang, jam 5 mesti sembahyang. Itu anak-anak Tuhan berlomba, saudara. Loh, ngerti enggak? Kalau sudah begitu tidak ada masalah yang kamu perlu khawatirkan. Ini hidup perlombaan, masanya sudah harus sekarang ini. Maka dari itu saudara, firman Tuhan ini masukkan sebanyak-banyaknya. Engkau belum tahu cara kerjanya firman Tuhan bagaimana? Seperti garam. Masuk pelan-pelan, kamu enggak usah gini. Sekaligus banyak. Masuk terus, masuk setiap hari garami terus. Enggak. Coba barang yang tiap hari kamu masukkan garam biarpun sebentar. Nanti setahun jadi apa? Wah, sini kayak apa? Persis garam sendiri, betul enggak? Nah,
Kalau engkau memasukkan firman terus di dalam dirimu, kamu akan punya perangai dan pikirannya Yesus. Ketakutan hilang sendiri. Di samping itu, setan itu roh atau daging? Roh. Dia lihat enggak apa yang ada di dalam diri kamu? Nah, kalau kamu banyak firman, apa yang setan ini berani ganggu kamu enggak? Otomatis ketakutan dia, sebab setan paling takut firman Tuhan. Maka dari itu lengkapi terus, jangan bosan-bosan, tidak ngerti, tidak apa-apa, baca saja. Nanti di dalam satu saat kamu mengalami kesulitan, Roh Kudus muncul, firman itu muncul, itu hadirat Allah. Saudara sudah mengalami tak? Kalau hadirat Allah ada itu rasanya kayak apa? Hah? Udah ngalami semua apa belum? Kalau belum, mesti doa puasa itu orang. Saudara kalau mengalami hadirat Allah, damai luar biasa, dan engkau baca firman, rasanya itu rindu terus. Tapi satu saat saudara baca Alkitab, sepertinya tidak ada apa-apa. Nah, kok ngomong apa-apa, Pak? Itu pas ulangan. Loh. Ulangan. Loh, kalau kamu ulangan itu boleh tanya enggak? Hah? Guru boleh ngasih tahu enggak? Enggak boleh. Ya diem sendiri lah, baca kok tidak ngerti Pak, itu ulangan. Oh sedang ulangan, ya baca terus Pak. Nah tekun. Oh. Tapi saudara kalau baca Alkitab tidak ngerti, utang sik, ora lulus terus. Sebab semasa engkau membaca Alkitab kemudian ternyata tidak ada apa-apa, itu kamu sedang seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Ngerti? Itu ulangan. Tapi kalau kamu setia, nanti kok ngomong lagi loh. Ulangan itu ada batas waktunya enggak? Ada. Batas waktu itu harus digenepi. Jadi jangan lalu kalau Anda ngomong kok bosan ah. Loh, jangan mau dibodohin. Kerap kali kamu dibiarkan setan, Tuhan membiarkan setan menyobai kamu. Jadi kalau kamu merasa bosan, kamu harus langsung tahu ulangan. Kamu seneng ulangan apa seneng ujian? Ulangan. Seneng ujian? Ujian itu setahun sekali loh. Kalau ulangan itu tiap kali, tiap hari. Jadi nyelengi gitu loh. Nyelengi, kamu mau nyelengi nanti tahu-tahu dapat atau sekaligus bayar kontan? Lah yo nyeleng ono. Lah jangan males. Nyelengi itu tiap hari gitu loh. Ulangan ya tiap hari gitu. Kalau gagal ulangan lagi. Tapi kalau ujian ngenteni setahun gue gepeng. Maka dari itu di dalam firman ini masukan-masukan. Nah, kalau firman ini kamu sudah tahu, tapi kamu diingatkan Tuhan tidak kamu lakukan, bayar harga. Senang ujian? Ujian itu setahun sekali loh. Kalau ulangan itu tiap kali, tiap hari. Jadi nyelengi gitu loh. Nyelengi, kamu mau nyelengi nanti tahu-tahu dapat atau sekaligus bayar kontan? Lah yo nyeleng ono. Lah jangan males. Nyelengi itu tiap hari gitu loh. Ulangan ya tiap hari gitu. Kalau gagal ulangan lagi. Tapi kalau ujian ngenteni setahun gue gepeng. Maka dari itu di dalam firman ini masukan-masukan. Nah, kalau firman ini kamu sudah tahu, tapi kamu diingatkan Tuhan tidak kamu lakukan,
bayar harga. Elimelech, dia di jalur Tuhan sudah tahu. Dia menghadapi kesulitan, dia lari ke Moab. Apa yang dia harus bayar? Dia mati di tanah Moab. Nah, pada waktu dia sampai di situ lalu Elimelech sudah mati, harapannya jatuh kepada siapa? 2 anak laki. Nah, karena apa? Orang Yahudi itu jalur laki itu penting kayak orang Cina. Kalau perempuan, wes nanti kehilangan, nanti sene hilang, pame hilang. Ini jalur laki, saudara. Harapannya 2 lah, daripada susah-susah kawin ke Orpa sama Rut. 10 tahun kawin, nggak pernah punya anak. Bayangin, saudara. Kenapa? Karena harusnya dia sudah sadar Elimelech itu mati, harusnya Naomi sadar harus bawa pulang. Sebab dia menghindari masalah, malah dapat masalah, malah mati. Nah, maka Tuhan berkata apa? Cepat bertobat. Kalau engkau banyak firman, Roh Kudus akan mengingatkan. Tapi Elimelech, Naomi bandel luar biasa. Padahal Naomi adalah penolong. Loh, tapi dia bandel. Anaknya dikawinkan 10 tahun gak punya anak, mati. 2 game wis bubar. Nah, bayarnya mahal, harta bendanya habis, ludes. Saudara tahu? Kita lihat di dalam Rut tadi ayat yang ke-19 dan 20, 21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Kira-kira kalau gempar ini apa, saudara? Ini pasti orang terkenal enggak? Oh, Naomi, padahal sudah 10 tahun lebih loh, enggak pernah pulang. Pulang-pulang kok seluruh desanya, kotanya itu gempar. Ini orang terkenal enggak? Orang kaya raya enggak? Gempar. Lalu dikatakan di sini, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Kira-kira kalau orang-orang perempuan pada tanya, Naomi itu, kira-kira apanya yang berubah? Nah, padahal jaraknya cuma 10 tahun. Sudah jadi nenek-nenek. Karena saking sedihnya, susahnya, hartanya habis, anaknya mati, suaminya mati. Bayangin, bayarnya mahal enggak? Kalau dia seandainya di Bethlehem, mungkin enggak jadi nenek-nenek. Rambutnya putih, pikiran bingung, enggak punya apa-apa. Sampai akhirnya dia berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Loh, malah memvonis dirinya jadi susah. Bayangin, ini bandele penolong Naomi ini luar biasa. Ada enggak yang namanya Naomi? Milih nama itu jangan sembarangan. Sebab nama itu ternyata membawa pengaruh sifat. Saya kepengen dulu jadi Paulus. Saya bilang, Tuhan, aku mau ganti nama Paulus. Tuhan berkata, tidak, namamu Yusa. Apa Yusa? Aku bilang itu. Enak Paulus. Tuhan bilang, kamu mau masuk penjara? Hah? Loh, itu kan sekedar nama. Tidak. Itu membawa akibat. Wah, kalau gitu tidak jadi. Nah ya, namamu Yusa. Yusa itu enak. Kenapa? Karena kamu itu sebetulnya tidak pintar.
karena kamu itu bodoh. Yusa itu bodoh. Jadi pegawai kacunge Musa. Musa itu pinter karena dia anak Firaun, anak angkatnya Firaun. Yusa itu bodoh, tapi nurut kok. Terus jogo-jogo, diem-diem, tidak pernah ngomong apa-apa. Ya wis ben. Kenapa yang diangkat kok Yusa jadi wakil, jadi gantinya Musa? Kok tidak anaknya Musa? Ayo kowe. Karena taat. Jadi orang taat, orang bodoh belum tentu kalah besing pinter. Iya toh? Yang penting taat, langkah demi langkah, bayare larang, tidak apa-apa. Yang penting tekan. Maka dari itu saudara kamu perhatikan, dia Naomi ini pulang dengan kekosongan segala-galanya. Dia bilang, jangan panggil aku lagi Naomi, aku marah. Karena apa? Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa hal ini harus terjadi? Karena rencana Allah harus terjadi. Manusia boleh menggagalkan, dia tidak terjadi dalam dirinya, tetapi jalur rencana Allah harus terjadi melalui keluarga Elimelek. Meskipun diganti melalui Boas, tapi Rut diambil, tetap jalur itu. Saudara tahu, Boas itu sebetulnya dia itu anaknya Boas ini namanya siapa? Isai, ya toh? Nah, Isai ini sebetulnya boleh enggak dia pakai nama Boas? Enggak boleh. Sebab anak Rut yang pertama itu harusnya tidak boleh pakai nama Boas. Harus namanya anaknya Elimelek. Karena Boas berkata, ini perempuan suaminya mati dan aku harus mewakili untuk supaya jangan sampai nama orang itu dicoret. Ngerti? Jadi Boas itu cuma anak pertama, tidak boleh pakai nama Boas. Nanti anak laki kedua baru boleh pakai namanya Boas. Makanya ada hamba Tuhan berkata begini, KB itu tidak boleh. Saya bilang, jangan membatasi kuasa Allah. Kalau Tuhan berkata boleh, boleh. Nah, hamba Tuhan berkata, lihat itu perbuatan daripada anak-anaknya Kanaan, anak-anak Yehuda. Dia dibunuh Tuhan karena dia KB, kayak KB, karena maninya ditumpahkan. Itu bukan karena maninya ditumpahkan ditahan, tetapi karena hatinya yang jahat. Demikian juga persembahan Kain dan Habel. Itu bukan karena Habel mempersembahkan domba lalu jadi diterima, Kain menyembahkan buah tidak diterima. Tidak, hatinya tidak nurut firman Tuhan. Tuhan Yesus melihat saudara itu hati atau korban? Hati. Tuhan bilang apa? Yang aku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Maka dari itu kita pelajari benar-benar, kalau rencana Allah harusnya melalui Elimelek, Mahlon dan Kilion, tetapi dua-duanya itu tidak dapat menjadi saluran berkat, kehadiran Allah tidak bisa. Firman sudah diberikan, tetapi kehadiran Allah tidak diterima. Ngerti? Firman sudah diberikan, saudara sudah terima firman, ya. Tapi saudara tidak melakukan, berarti saudara tidak percaya. Berarti kehadiran Allah kamu tolak menurut pikiranmu sendiri. Kalau seseorang sudah menerima firman, sudah baca firman,
lalu dia tidak menjadi pelaku firman, saudara melakukan firman menurut versimu sendiri, pikiran, kamu sama dengan menolak kehadiran Tuhan. Nah, kalau engkau menolak kehadiran Tuhan, tetap Allah yang Maha Kuasa mencari saluran yang lain, karena dia Allah yang Maha Kuasa, tidak bisa dibendung. Nah, contohnya sekarang, Allah ini membuat bumi buat siapa? Hah? Buat manusia toh? Manusia ini anak-anak Tuhan atau tidak? Anak Tuhan. Nah, sekarang bumi ini rusak, dihancurkan, rusak ini semua. Rencana Tuhan gagal enggak? Nah, kalau ini bumi nanti dihapuskan, dimusnahkan, akan berarti Tuhan kan gagal. Wong bikin bumi ini buat manusia, lah kok dihancurin? Tuhan tidak pernah gagal. Saya dulu bingung, saya tanya, Tuhan, ini dunia nanti kamu hancurin? Iya. Nah kalau gitu kan kamu gagal? Enggak, aku tidak pernah gagal. Nah, bukti ini, Tuhan bilang, dunia, aku bikin dunia ini dari tanah ini jadi. Firdaus itu sekarang di mana? Firdaus itu letaknya dulu di mana? Di Timur Tengah toh? Ya toh? Nah, letaknya di sana toh? Nah, sekarang di mana Firdaus itu? Tanahnya Firdaus itu di mana? Ya di Firdaus. Dibawa Tuhan ke Firdaus sana. Karena ternyata pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, maka Firdaus itu dibatasi oleh kerubion, supaya manusia tidak boleh masuk ke Firdaus, karena itu tanah yang suci. Nah, itu ternyata dipotong Tuhan. Makanya para arkeolog, ahli purbakala menemukan bekas tempat Firdaus itu jadi rawa sekarang. Jadi rawa, tanahnya hilang. Jadi waktu diselidiki di dalam Alkitab, kan pertemuan 4 sungai, Tigris, Pison, dan lain-lain. Nah, itu dilihat, diperhatikan, sekarang jadi rawa, tanah hilang. Loh kok hilang? Tanahnya kemana? Karena dipotong Tuhan, dibawa ke sana. Sebabnya apa? Tuhan Maha Kuasa, tidak kurang akal. Dunia mau hancur ke? Mau rusak setan? Tidak apa-apa. Wong aku masih punya sepotong Firdaus, yaitu tanah dunia. Tak ambil, nanti ini tak buang hancur, itu tak turun ke lagi, tak mekar ke. Jadi dunia baru. Jadi tetap menang enggak Tuhan? Menang. Contohnya sekarang, zaman sekarang komputer. Komputer itu mau dimasuki segala macam pikirannya orang, betul enggak? Nah, saudara mungkin bingung, waduh kalau gitu nanti kita dikuasai komputer Pak. Ya, saya bilang, lah terus bagaimana Pak? Aku enggak pikiran, kenapa? Allahku lebih kuasa. Loh, bagaimana caranya? Loh kalau Tuhan mau ngapus, cemplungi virus saya hilang kabeh. Loh, betul enggak? Zaman sekarang aja sudah terjadi, cemplungi virus, terus hilang, hapus semua, kosong, mau apa gue? Allahku yang Maha Kuasa, mau bikin bumi cuma jadi, ngapain pusing-pusing? Wong dia sutradara nih. Ya dah, kamu sama saya ini kan cuma pemain toh. Adik Tuhan bilang stop, ya berhenti, betul dah. Kamu bilang nanti dulu dong Tuhan, stop, lampunya, mati, bar. Tapi Tuhan bilang, ganti lakon. Kamu habis jadi penjahat, Tuhan bilang bertobat, ganti lakon, jadi orang baik, bisa enggak? Tuhanmu luar biasa. Nanti hidupmu punya pikiran Yesus, perasaannya Yesus. Sebab orang perempuan itu lebih banyak pikiran atau perasaan? Makanya harus punya perasaannya Yesus. Dan itu hanya bisa kalau kamu banyak baca firman, brainwash, cuci terus dengan firman, sehingga nanti satu saat engkau sama orang lain
Sampai mengomong gini, sedikit-sedikit kok Tuhan. Sedikit-sedikit kok Tuhan. Nah, itu sudah mulai baik. Itu sudah mulai brainwash jalan itu. Kalau kamu belum dicap sedikit-sedikit kok Tuhan. Oh, belum Bapak. Nanti kalau sudah sidik Tuhan, terus jadi dicap sinting. Dicap sinting, enggak normal, itu malah benar. Loh, fanatik, gila loh. Sebab Yesus pun dianggap orang gila karena pikirannya tidak masuk akal mereka, karena pikirannya Allah. Jadi kalau kamu jadi orang Kristen belum dicap sinting, gila, belum jaminan. Kira-kira ini semua sudah dicap belum? Kalau Linda saya jamin sudah pasti. Pasti dicap. Karena apa? Oh, Tuhan. Nah, nah itu. Loh, Tuhan tidak kelihatan gembar-gembor gitu. Loh, sebab ini tidak bisa, saudara. Tuhan berkata apa? Apa yang di hatimu akan keluar. Jadi kalau ini belum keluar, orang belum tahu. Maka dari itu langkah pertama firman sebanyak-banyaknya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, firman Allah keluar ngomong. Nah itu sedikit-sedikit Tuhan, sedikit Tuhan. Tapi jangan latah. Sebab latahnya itu gini. Haleluya. Haleluya. Nanti anakku mati. Haleluya, mateng gue dikaplok gue. Dikaplokin nanti gue. Itu latah, tidak boleh. Kamu harus belajar ini. Ini pelajaran yang pertama. Firman, masukkan. Dan yang kedua apa? Selalu berkomunikasi dengan penolong Roh Kudus. Belajar. Apa saja coba ngomong. Praktek gitu loh. Saya itu kok ngajari kok praktek, bukan teori. Jadi kalau teori itu gini, sudah tahu. Kayak Marta. Saudaramu akan bangkit. Sudah tahu. Bangkitnya nanti akhir zaman. Loh, wong Tuhan Yesus yang ngomongnya kamu tidak percaya. Saudara harus belajar ini. Tuhan Roh Kudus, Engkau kan penolongku. Boleh enggak? Ini baik enggak? Apa saja. Itu cobalah, mulai praktek. Apa saja, yang maksud saya apa saja itu, bangun tidur, kamu bilang, terima kasih Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus, aku sudah bisa tidur nyenyak. Sekarang ini tolong Tuhan, apa yang aku kerjakan. Meh ngomong mbak suami, Tuhan aku tak ngomong mbak suami, buat dia ngerti ya Tuhan. Nah, cobaan. Meh ngomong mbak anak, ngomong, Tuhan aku tak ngomong mbak anak, kasih dia ngerti ya Tuhan. Dia ngomong, kamu ngomong, Tuhan Roh Kudus, buat aku ngerti omongannya apa sih maksudnya. Nanti kamu hidupmu berubah. Saya jamin. Praktek. Nanti kan kamu ngomong suamimu bisa ngerti. Tapi kalau kamu lupa sembahyang, salah ngerti. Nah, dan hal itu kerap kali dibiarkan Tuhan apa? Ulangan. Supaya kamu tahu bedanya. Oh, dia ngomong kok ngerti. Kayak gak ngomong kok gak ngerti loh. Jadi kamu rindu terus ngomong. Pergi ke kamar mandi, ngomong. Mandi, ngomong. Ke WC, ngomong. Jangan saudara bilang, waduh Tuhan, Pak Yusa ndak sopan dong. Ke belakang ngomong. Sebab ini pengalaman saya. Saya sembahyang 1 jam di kamar, Tuhan ndak mau ngomong. Saya bilang, Tuhan, aku mau ke belakang dulu sih. Di WC ngomong ngobrol. Aku bilang, Tuhan kok ngobrol kok dok sini. Aku bilang, saya suka aku toh. Aku mau nih gitu. Sebab Tuhan mau ngajar apa? Tidak ada batas. Tuhan, jangan kamu batasi kesucian dan kekudusan Allah. Di mana saja kamu berada, Roh Kudus ada, Yesus ada. Ini penting, saudara. Istirahat dulu. Iya toh? Nanti disambung lagi.
sebagian sudah hamba sampaikan, dan nanti masuk ke dalam hadirat Allah dan urapan Allah. Tolong anak-anakmu sediakan supaya tetap di dalam pikiran dan perasaanmu Yesus, dan tidak melayang kanan dan kiri pergi kemana-mana dan bicara yang sia-sia, supaya kami dapat mengalami hari ini mulai masuk ke dalam pembaharuan pikiran Tuhan. Terima kasih karena Engkaulah yang empunya kami dan Engkau yang menyediakan semuanya. Hamba merasakan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami di tempat ini, dan hamba merindukan Tuhan, apa yang hamba-Mu sendiri alami, mereka mengalaminya, supaya mereka menjadi kemuliaan-Mu di mana mereka berada, karena nama-Mu perlu disaksikan dan dibuktikan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba serahkan dan percaya. Mari Tuhan Roh Kudus kuasai kami, ruangan ini, pikiran dan hati kami, sehingga tetap dalam suasana roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.